kasih tips dong Ki untuk pasangan yang untuk seseorang lah ya yang punya pasangan overthinking. Harus gimana sih? Harus nggak sih bohong gitu loh? Nah, ini menarik bro ya. Karena orang overthinking itu perlu apa ya? Perlu pegangan gitu loh. Perlu ada orang-orang yang bisa make sure bahwa everything is going to be okay. Kira-kira overthinking ini nih bisa nggak sih menyebabkan posesif? Pesan-pesan nih untuk orang-orang di luar sana, ya kan? Atau teman-teman di luar sana yang terkadang nih dia ngerasa overthinking, dia ngerasa bipolar, dia ngerasa ini itu segala macam, mendiagnosa diri sendiri dengan tontonan-tontonan yang dia tonton di sosial media gitu loh. Ada pesan-pesan nggak sih sebenarnya Ki gitu? Jadi Masih di sebelum jam 7. Ini spesial banget. Beliau datang ke sini mau ngobrol sama gue tentang masalah overthinking. Seru nih. Gimana kabar Ki? baik, alhamdulillah bro. Kemarin tuh episode kemarin Ki, kita lagi ngebahas tentang apa ya kemarin yang ngebahasnya ya? Trauma, tentang trauma. Nah, di sini nih gue mau ngebahas tentang overthinking nih. Overthinking, Karena gue juga overthinking, sering banget nih gue overthinking. Sedikit cerita nih Ki, silakan. Jadi orang tua gue itu overthinkingnya parah banget men. Akhirnya sampai nular lah ke gue. Gue jadi kayak sering ketakutan gitu. Padahal sebenarnya kayak halusinasi sendiri gitu loh. Ini akan terjadi ini gitu. Akhirnya gue gak nyaman men. Sampai di satu titik gue itu suka overthinking sama anak gue. Anak gue mau sekolah, pergi sekolah, harus ada acara ini itu, gue ketakutan. Overthinking tuh apa sih sebenarnya? Definisi overthinking tuh apa sih? Biar kayak teman-teman tahu tuh. Dan jadi kayak nggak gampang diagnosa, wah gue tuh overthinking gitu ya kan? Ya. Yoi gitu. Lagi banyak tuh di banyak media banget Dan gitu. Gue kadang-kadang menemukan tuh sangat-sangat maaf ya ngaco banget ya. gitu. Karena bener. ya mohon maaf ya itu bukan based on dari pengalaman dan ilmu, tapi based on mungkin dia sendiri yang mendiagnosa sendiri ya kan gitu. Ya. Overthinking itu terjadi saat seseorang merasa tidak mampu untuk mensolusikan sesuatu ke depan dan dia menjadi ketakutan sendiri karena dia tidak punya solusi. Akhirnya dia pikirin itu lagi dan lagi gitu ya. Nah, uniknya terkadang ini bukan dari masalahnya bro, ya bukan karena gimana nanti gue berangkat ke sana ya, bukan itunya, tapi patternnya saat dia selalu ingin memikirkan itu lagi dan lagi. Nah, ini biasanya ya mungkin kalau dari kasus lo ini terjadi dari repetisi. Repetisi itu pengulangan bro. Ya, kalau kadang-kadang kita kan ngelihat ya mungkin kalau di TikTok atau anak kita sendiri nyanyi Yamet Kudas gitu ya. Kita apaan sih nih? Tapi pada saat kita terus denger itu, lama-lama kita jadi enjoy sendiri. Benar. Kita tahu bahwa ini lagu apaan sih, unfaedah banget gitu. Nah, itulah repetisi bro. Ya, hati-hati, alam bawah sadar itu tidak mengenal benar atau salah, perlu atau tidak, masa lalu atau masa depan. Saat itu sudah sering terjadi, selalu terulang, maka akan terpatri di alam bawah sadar kita. Nah, kalau dari kasus lo itu, ya mohon maaf orang tua lo menularkan pattern itu terhadap anaknya gitu. Jadi mau nggak mau anaknya jadi mengikuti the way of life-nya orang tua ya yang tentunya itu ya memang kurang baik gitu ya. Tapi ya biasanya sih overthinking bisa kok dipulihkan, bisa dipulihkan dengan hipnoterapi itu bisa tentunya. Gimana tuh Ki caranya Ki? Setahu gue ya, orang overthinking itu melupakan satu bentuk pemikiran lagi, ya. Yang biasanya mereka hanya pikirkan adalah kenapa gue punya masalah ini dan bagaimana cara menanggulangi. Nah, hanya itu saja. Tapi mereka lupa bahwa ada satu bentuk pemikiran lagi, dia harus coba. Dia harus coba apapun itu yang membuat apa yang dipikirin itu menjadi solusi. Kebanyakan mereka hanya menikmati pemikiran-pemikiran itu aja. Kok dia begitu ya sama gue? Ntar gue gimana ya ke depannya? Gue sukses nggak ya? Terus gue gimana? Tapi dia nggak mengerjakan atau mencoba. Ayo kita coba bagaimana caranya kalau kita sukses gitu ya? Atau misalnya kita kalau misalnya nih urusannya relationship, dia mau nggak ya sama gue? Iya benar. Gue cocok nggak ya sama dia? Itu tidak akan terjawab bro kalau kita tidak mencoba. Benar. Dan nah ini dia nih prinsip
suatu pemikiran semakin sering kita pikirkan itu bukan semakin positif, semakin negatif. Coba deh lo pikirin, anak gue lagi ngapain ya? Anak gue lagi ngapain? Iya benar. Jangan. Benar. Ya kan? Nah seperti itu loh. Ya jadi saat kita sudah memikirkan sesuatu, ya kita coba untuk mensolusikan real time ya, bukan hanya di pikiran kita. Kalau kita lagi deketin calon pasangan kita gitu ya, yang tadi kita bahas, dia mau nggak sama gue? Ya coba build communication gitu ya, cari sesuatu yang bisa membuat dia nyaman sama kita, yang tentunya kita sendiri juga ikhlas. Nah ini dia, overthinking itu terkadang terjadi karena kita tidak ikhlas dalam menerima sesuatu kekurangan misalnya, atau kesalahan. Oh gimana ya kalau dia nggak mau sama gue ya? Oh gimana ya kalau gue nanti terlambat ya? Oh gimana ya kalau misalnya, ya sudah itu udah jadi efek kadang-kadang kan yang kita harus terima. Tapi karena kita nggak mau terima, pikirin terus tuh. Ini jelek banget nih, gue banget yang asli ini gue banget nih gitu. Ya tapi kan kalau misalnya emang dia nggak terima gue gimana? Atau misal gue nggak sukses gimana? Nah itu juga harus kita parsialkan. Definisi sukses itu apa? Benar. Kadang suka ambigu ya gitu, suka nggak jelas, absurd banget itu. Arti sukses, arti mapan ya kan. Mapan gitu. ya, arti berpasangan. Benar. Gue pacaran nih, mau pacaran doang, atau mau sampai kawin, atau gue mau ngerjain dia doang, gitu kan, ya kan? Nah, atau nanti gue mau ghosting kan gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang kalau dia nggak suka sama gue, ya lo tanya lagi, lo tetap mau deketin dia, atau lo mau legowo untuk mundur teratur, kan gitu, ya. Kalau mau deketin lagi ya tentunya ada metode yang baru, gitu ya. Intinya sih, saat ada overthinking yang terjadi dalam diri kita ya kita coba, memang ini trial and error kok. Saat kita mencoba walaupun salah bro, itu ada semacam kelegaan di dalam diri kita. Artinya salah sih tapi oh ternyata ini belum berhasil ya udah gue bisa coba lagi cara lain. Nah enggak, kok nggak berhasil malah jadi lega, ya itu dia. Karena overthinking itu menguasai. Kalau misalnya kita sudah legowo, oh ternyata gue nggak bisa pakai cara ini ya, ternyata dia nggak suka gue bawa nonton ya, dia nggak suka nonton, ya udah tinggal minta maaf kan gitu kan. Bukan berarti saat itu terjadi terus tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu jadi gagal mutlak, enggak. Nggak ada kegagalan mutlak tuh, nggak ada. Nggak ada ya kegagalan mutlak ya, nggak ada guys kegagalan mutlak. Jadi kalau selagi masih bisa dicoba, hajar terus ya. Siap. Gue punya 2 pertanyaan nih sebenarnya. Ini yang dari tadi gue simpen banget ya gitu. Gue sebagai dating relationship coach, gue sering nemuin gini. Orang-orang yang jatuh cinta, kenapa lebih gampang overthinking ya? Gitu. Apakah itu karena ekspektasinya dia untuk memiliki, atau gimana sih sebenarnya kayak gitu? Dari kacamata lo gitu, seorang profesional. Betul, itu yang pertama ya. Ekspektasinya semakin tinggi, itu akan semakin overthinking. Karena mereka akan semakin perfeksionis. Ya kan? Harus dapat ya. Betul. Gitu. Gimana kan caranya gitu. Yang kedua, yaitu dia ada semacam ketidakikhlasan. Artinya yang namanya mencoba itu tetap ada kemungkinan gagal. Ya, jadi yang namanya nyoba itu belum tentu harus 100% berhasil. Tapi bukan berarti harus gagal juga gitu. Tapi ada nih, ada kan di sanubari kita ya beberapa space untuk menerima what if. Kenapa kalau gue gagal nanti gimana? Gue bisa terima nggak? Belum tentu juga harus gagal. Tapi kalau itu sudah ada, insya Allah kita akan lebih legowo sih. Kita akan lebih smooth justru. Tapi kalau kita overthinking, kita ngelakuin apapun itu, kadang-kadang itu disturbing loh. Ini apaan sih setiap menit telepon? Betul banget. Tiap hari gojekin makanan gitu kan. Enak sih, lu ngeganggu. Iya, ngeganggu, gitu annoying kan? Ya jadinya ya. Iya. Karena dia mikir, wah gue udah ngasih dia makanan belum? Gue udah impress dia belum ya hari ini? Enggak gitu juga. Iya gitu juga sih ya gitu. Ya kan? Oke. Terus nih pertanyaan kedua nih ya. Ini hari ini kok jadi kayak gue yang curhat semua nih ya. Sorry banget ya gitu. Karena gue overthinking. Istri gue tahu. Ya kan? Istri gue tahu gue suka overthinking. Jadi istri gue suka bohong sama gue akhirnya gitu. Gitu. Biar gue nggak terlalu over gitu. Jadi ada satu kejadian, anak gue itu kan di sekolah alam ya.
Aha. Jadi harus ada kayak tur-tur sana sini gitu. Terus Kebetulan kali itu turnya itu bukan pakai bis, pakai mobil TNI itu nggak sih lo gitu. Tronton itu ya. Bener, yang ada terpalnya gitu kan. Tadi gitu. tur nih maksudnya. Iya, Oke. gitu ke daerah mana gitu kan, ke daerah Bogor. Akhirnya dia nggak bilang sama gue gitu. Ada satu pas malamnya gue harus jemput dia, dan itu gue 1 jam nunggu. Kok bis ini nggak datang-datang? Kok yang datang adalah mobil TNI gitu kan? My God gitu. Nah, Itu freaks you up banget. iya sih, di situ gue agak-agak bete, cuman oke, dia bohong untuk ngeredam overthinking gue gitu kan. Nah, kasih tips dong Ki untuk pasangan yang untuk seseorang lah ya yang punya pasangan overthinking. Harus gimana sih? Harus nggak sih bohong gitu loh? Nah, ini menarik bro ya. Dari segi psikologi, bohong itu ada banyak bro. Bohong putih, bohong hitam, bohong merah, bohong abu-abu. Jadi nggak semua bohong itu buruk. Ya, kita lihat dari tujuan pasangan kita. Jika memang kalau kita menghadapi pasangan yang overthinking dan kalau kita reveal the truth dia akan makin freak out. Ya sudah, nggak apa-apa, demi kenyamanan dirinya, demi ketenangan hatinya. Tapi nanti tolong di-explain. Oh, oke. Sebetulnya aku bohong sama kamu. Tadi itu aku naik ojek, bukan naik taksi. Oke. Sorry ya gini, marah sih, tapi itu akan lebih respectable. Oke. Yang overthinking juga akan belajar bahwa ternyata gue nggak apa-apa kok. Benar. Ternyata semua itu bisa dihadapi kok. Bener. Jadi bohongnya itu bukan untuk memang ingin menipu ya, ingin memberi kenyamanan, tapi ya tetap disertakan oleh kejujuran di akhirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita mendapatkan pasangan yang overthinking, bikin suasana tenang aja. Itu biasa aja. Enggak setakut itu kok. Tenang, ada aku. Karena orang overthinking itu perlu apa ya? Perlu pegangan gitu loh. Perlu ada orang-orang yang bisa make sure bahwa everything is going to be okay. Gitu. Kata siapa? Kata aku. Kalau bisa ngomong gitu karena aku sayang sama kamu. Gitu kan. Terus kalau aku bilang iya bahaya ya, terus gimana dong ya kan? Tambah hancur ya kan. Nah, yang terakhir tegas, bro. Saat si pasangan yang overthinking itu sudah mulai keterlaluan cara pikirnya, sudah mulai konyol, kita harus tegas. Nggak bisa begitu. Nggak boleh. Kamu keterlaluan ini. Karena gue sempat ada kejadian, istrinya teman gue tuh meninggal, Ki. Dan itu kecelakaan. Nah, pas gue habis denger itu, gue langsung calling istri gue, jangan pernah keluar naik motor, walaupun mau ke Indomaret atau Alfamart. Gue jadi over banget, karena gue saking ketakutan gitu loh. Of course. Kayak gitu, men, gitu. Iya. Nah, itu dia. Jangan pernah keluar. Itu kan sebetulnya bukan ultimatum kan. Itu hanya ketakutan kita aja, ya. Benar. Nah, semoga pasangan kita yang sedang mendengarkan kita seperti jangan terus di counter. Maksud kamu apa? Gue nggak boleh main lagi. Gue boleh keluar lagi. Nah, itu di situ jadi berantem, bro. Iya, benar. Kita malah jadi takut jadinya, ya. Jadi kalau misalnya ya kita balikin ya, kalau kita ngadepin pasangan yang jangan pernah gini, iya. Ya udah, iya deh, oke, maafin aku ya. Tapi ya nanti akan dibahas lagi. Ya, menurut kamu emang aku benar-benar nggak boleh naik motor. Kalau misalnya udah waktunya mepet, boleh dong. Kalau jarak 1-2 kilo aja boleh dong. Boleh kalau pulang bawa duit ya, gitu. Ya, Pokoknya by the way gini, semoga istri gue nonton nih ya. Semoga istri gue nonton dan semoga istri gue bisa create kebohongan yang bagus buat gue. Karena suaminya overthinking ya kan, gitu. Nah, untuk jadi habit aja ya. Jangan jadi habit bahaya nih ya kan. Nah ini satu pertanyaan terakhir lagi nih ya gitu. Kira-kira overthinking ini nih bisa nggak sih menyebabkan posesif? Oh, pasti. Oh. Karena yang namanya overthinking itu kan bukan dalam kondisi yang positif. Kenapa dia ada overthinking? Karena ada ketakutan di situ. Ini bagian dari trauma juga sebetulnya overthinking. Yang kemarin kita bahas ya? Ya, itu. Kenapa jadi overthinking? Karena dia tidak bisa dia tidak bisa menciptakan masalah. Solusi dari masalahnya itu. Makanya dia overthinking gitu. Karena dia tidak bisa menciptakan solusi, akhirnya dipikirin itu. Yang namanya orang ketakutan kan selalu ingin menyelamatkan dong. Pokoknya lo nggak boleh. Kenapa ya? Pokoknya lo nggak boleh aja, kan gitu. Itu aja udah bentuk posesif kan. Kenapa dia posesif? Karena dia, ya maksudnya sih ini self defense mechanism sih, bagus. Tapi kalau tidak ada solusinya atau tidak ada penjelasan yang logisnya, yaitu namanya posesif. Gua mau minta ini dong, bro, pesan-pesan nih
untuk orang-orang di luar sana, ya kan, atau teman-teman di luar sana yang terkadang nih dia ngerasa overthinking, dia ngerasa bipolar, dia ngerasa ini itu segala macam, mendiagnosa diri sendiri dengan tontonan-tontonan yang dia tonton di sosial media gitu loh. Ada Baik. pesan-pesan nggak sih sebenarnya Ki gitu? Jadi yang ingin mengenali dirinya sendiri, yang pertama kita berbeda dari yang lain. Nggak bisa tuh saat kita ngelihat, oh dia tuh banyak temannya ya, oh dia tuh bisa cekakak-cekikik ya, kok gue pendiam ya, berarti gue punya masalah. Nggak juga. Nah, yang kedua, jika ingin mendiagnosis diri, mohon lebih kepada datang ke ahlinya. Ke profesional lah ya Ki ya. Apapun itu, ya. Jangan coba-coba self diagnosis yang asal-asalan. Misalnya kita ngelihat konten gitu ya, mentang-mentang akunnya yang followersnya banyak ya kan. Wah, ini udah pasti benar. Ya. Nggak juga kayak gitu. Karena kalaupun cocok sama orang lain, belum tentu cocok buat kita. Terus yang terbaik gimana? Kita tanya sendiri. Betul. Kita tanya sendiri kepada yang orang yang profesional, ya. Dan di situ kita juga nggak usah ketakutan. Artinya gini, yang namanya manusia itu memang nggak sempurna, bro. Pasti ada kekurangan-kekurangan yang memang kekurangannya itu sudah menjadi some kind of signature-nya dia. Dan yang namanya kekurangan itu belum tentu menjadi suatu keburukan. Enggak. Misalnya ada pelawak yang gagap, ya enggak? Iya. Gagap itu kekurangan, bro. Iya, benar. Tapi akhirnya apa? Itu jadi daya jualnya dia. Benar, jadi value plus-nya dia ya untuk cari duit ya. Betul. Iya, kalau dia jadi nggak gagap suatu hari, lawakannya jadi nggak lucu. Benar. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti loh saat kita punya kekurangan itu jadi momok hidup kita. Gue begini nih, gue begini. Enggak juga. Yang pasti embrace itu terima ya. Iya sih, gue memang mungkin gue sakit ini gitu ya, mungkin gue nggak bisa terlalu capek, atau mungkin dari lahir gue memang mengidap suatu hal gitu ya, ya sudah gue terima, tapi bukan berarti ini bisa membunuh gue gitu ya, gue nggak bisa hidup dengan penderitaan gue ini, nggak. Cari solusinya, gimana ya itu tadi, Benar. ngobrol sama orang-orang yang kompeten. Oke, Ya, jadi situ sih. guys jangan sembarangan diagnosa, lihat sosial media langsung kesuges. Oh iya, gue nih bipolar nih, gue nih ini nih gitu kan. Coba konsultasiin ke profesional langsung, biar lebih jelas, biar lebih dapat data yang akurat gitu loh. Bisa dapat solusi ya pastinya ya. Betul, nah Insya itu Allah dia. ya, gitu. Iya, kadang-kadang kalau misal kita lihat sosial media, penderita bipolar adalah 1, 2, 3, 4, 5. Terus? Iya benar ya, benar. Kalau benar, gimana? Emang sih ada solusinya, tapi kan solusi itu kan perlu juga ada evaluasi. Evaluasi, benar. Saat lu datang kepada orang yang kompeten, berkonsultasi, lalu diberi saran, di situ nggak cuma dikasih saran, bro. Orang kompeten itu yang ngasih saran karena dia memang sudah punya ilmu dan pengalaman, satu. Dan saat saran itu diberikan, lalu lo jalankan, itu dievaluasi sama dia. Sesuai nggak? Nah, karena belum tentu juga. Saat, oh ternyata nggak bisa, Mas Satria, aku udah ngelakuin ini sama pacarku malah tambah marah misalnya. Kok dia jadi begini ya? Oh gitu, yuk kita find another solution gitu. Bukan berarti solusi yang awal ini jelek atau nggak kompeten, orang enggak juga. Karena yang namanya evaluasi itu kan harus dilihat dari beberapa sisi. Betul, ya kan? betul. Dan yang namanya ngobrol itu kan nggak langsung jadi toh. Nah itulah ada, ya mungkin lo juga setuju ya, program pembimbingan itu kan nggak cuma sekali ketemu ya. Benar. Ya kan? Nah, karena kita memang harus digging up. Nah, disitulah semakin kita mengenal klien kita akan semakin tahu permasalahannya. Kita akan semakin tahu cara pandangnya, bentuk perilakunya, dan yang terakhir bagaimana mengcombine ini sebagai suatu solusi kehidupan. Ya itu kita pasti bisa create. Benar. Dan jangan pernah malu ya guys untuk konsultasi dan datang langsung ke profesional ya. Betul. Gitu loh. Jangan pernah malu gitu, jangan pernah takut. Jangan takut disangkain, oh lo stres lo depresi lo gitu. Nah, ini khawatir. Ada orang-orang yang menganggap emang gue gila. Nah, benar tuh bro. Emang gue stres. Stres itu bukan gila loh. Iya, benar. Stres itu hanya tekanan pikiran yang membebani hidup kita. Gitu. Dan semua orang mengalami itu. Nah, catat. Gua sendiri ya sebagai seorang psikoterapis nggak bisa ngadepin orang gila, bro. Iya benar. Nggak bisa. Ya.
ibaratnya ya kita positive thinking aja lah kepada diri kita dan orang-orang yang kita hadapi. Kalau misalnya kita memang perlu datang kepada orang-orang yang kompeten, orang-orang yang ahli di dalam bidangnya, nggak usah takut bahwa masalah kita akan di-reveal, akan diceritakan. Ya kalau enggak terus gimana cara solusinya kan? Jadi misal saya sendiri dan Satria juga ya saat menghadapi klien itu memang akan bertanya to the point kepada permasalahannya. Benar. Dan jangan terus kita tutupin gitu loh. Enggak, gua nggak kenapa-kenapa. Terus ngapain datang? Iya, ngapain datang, benar. Ya, kan? Atau kita membelokkan seakan-akan ini bukan masalah kita gitu ya. Nah, itu nggak efektif nanti. Saat kita memang cerita mengenai permasalahan kita seada-adanya, sejadi-jadinya, ya di situ akan dipelajari nanti. Benar. Oke guys, sekian aja. Semoga apa yang kita bahas berdua ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.